Yuk, buat teman-teman yang mau hidup lama di Jepang, saya juga insya Allah mau hidup lama di Jepang. Saya bakalan membuat keturunan yang banyak. Itu di depan teman-teman, kayaknya itu sekolah deh. Saya mau nyari jalan buat ke sana. Itu pasti sekolah. Wah, kalau sekolah di sini, ada sekolah di sini pasti tutup, 100% tutup. Ya aku pasien tuh pasti udah tutup karena nggak ada bocil-bocil. Oke kawan-kawan ya, dan ini hari yang berbeda ya teman-teman. Dan sekarang ini hari Sabtu. Hari Sabtu saya kerja setengah hari. Ini ya bangunan yang sebelah sini ini itu rumah apa ya? Bukan rumah sakit. Ini itu tempat para lansia itu. Ya ini tempat para lansia. Itu jadi di Jepang itu orang tua itu bakalan terjamin banget sih. Soalnya rata-rata ya. Rata-rata kalau orang Jepang udah tua, nggak kebanyakan sih, nggak rata-rata juga sih. Mereka itu bakalan ditaruh di panti jompo. Itu kita mungkin berbeda kebudayaan juga ya. Kalau kita kan sebagai orang Muslim tuh menjaga orang tua itu emang harus sampai itu ya perbedaan budaya teman-teman ya. Kalau orang Jepang itu kalau udah tua itu ditaruh di panti jompo ya, tapi ada juga kok misalnya anak mereka yang mau ngerawat gitu. Tapi ya ada juga yang langsung ke panti jompo. Tapi nggak semua sih. Capek. Kemarin tuh hari apa lupa. Hari Kamis. Dan saya melanjutkan vlognya ini hari Sabtu. Sekarang kerja itu setengah hari teman-teman. Karena pertama nih, di musim panas kalau budidaya kerang atau budidaya perikanan, itu musim panas tuh kerjanya nggak terlalu banyak. Jamnya tuh nggak terlalu banyak. Mentok-mentok jam 3 sampai jam 3 sore. Ya tadi cepet banget pulang. Jam 12 sudah pulang. Wah, serius. Ini tuh jalannya sumpah mendaki. Nanjak banget. Nah, kalau hari ini tuh saya pakai gimbal, teman-teman. Saya lihat video kemarin itu, wah, kurang mulus gitu. Ya udah saya pakai gimbal hari ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus juga nih hari ini kan. Wah, cerah. Hari ini tuh agak mendung ya. Cuman kayaknya nggak hujan sih. Tuh. Cuacanya oke, mendung-mendung manis lah. Akhirnya teman-temannya, saya di sini tinggal 8 bulan lagi. Tinggal bentar lagi sih. Tinggal 7 bulan deh kayaknya. Iya, tinggal 7 bulan. Bakalan pulang dan cuti. Ya di Indonesia istirahat bentar gitu ya. Bakalan ganti visa juga. Mudah-mudahan lancar-lancar. Ya beginilah realitanya teman-teman. Kalau teman-teman itu kerja di budidaya kerang dan di pinggiran. Kita kesini bentar. Nggak ada zebra cross. Terobos aja lah. Tuh ini ada yang tahu nama gerbang ini gerbang apa? Cuman dilarang masuk. Tuh ini tuh. Cuman ini tuh dilarang masuk ya teman-teman ya. Nah di depan sana itu ada kayak tempat sembahyang untuk agama Shinto. Bagus banget ya pemandangan gunungnya. Ntar kita bakalan ke Otachi ya. Kita bakalan ke desa Otachi. Saya juga pernah review ini. Cuman ya kangen lagi pengen main-main gitu. Wah kalau kan ini ya teman-teman ya, saya mau bercerita sebelum ke Jepang.
kalau treknya lurus seperti ini, teman-teman saya yang suka balap liar tuh suka memanfaatkan tempat seperti ini. Tapi di sini nggak ada ya orang yang balap-balap. Lowong anak mudanya juga nggak ada. Gimana bisa balap liar? Wah, tuh teman-teman. Dan di setiap ini ya, di setiap pinggiran pantai juga ada kayak beton-beton kayak gini, supaya ini tuh fungsinya untuk membelah ombak gitu ya. Alhamdulillah ya teman-temannya, di tempat saya kata bos nggak pernah yang namanya terjadi tragedi tsunami gitu, nggak pernah. Tsunami apa segala macam itu nggak pernah, karena di tempat saya itu kan kepulauan gitu ya, banyak pulau yang bakalan membelah ombak yang gede gitu, jadi belum ada yang berpotensi tsunami ya. Semoga aja jangan pernah lah itu, biar kita kerja juga aman-aman. Wah, jalannya bagus teman-teman. Orang Jepang kalau udah ngumpul itu ya, ngumpul itu tertentu ya, kayak mereka itu kalau ngumpul itu di tempat-tempat yang tertentu, kayak umpama nih di tempat minum, bar-bar kecil lah itu ya kalau di pedesaan kayak gini, atau enggak di dermaga sore-sore mereka sambil mancing gitu. Hari ini ada nggak orang yang mancing nggak tahu juga di dermaga sebelah sana yang di depan. Cantik banget sih Otachi, secantik ini. Saya mau ngambil gambar bentar. Wah. Oke, lanjut. Ini ada apa ini? Ini kuburan lagi ya. Coba. Tuh, ini kayak kuburan ya, kicing ya. Tuh, itu kayak kuburan kayak gitu. Entah itu kuburan siapa, saya nggak tahu. Wah, kok malah gerimis ya kawan-kawannya. Tapi ya mudah-mudahan lah nggak terlalu gede, terabas aja lah. Kayak gini mah aman-aman. Yang penting jangan terlalu gede. Tas juga waterproof jadi aman. Jangan sampai kita pulang dengan basah kuyup. Janganlah ya. Oke, this is Otachi. Ini Otachi ya teman-teman ya. Otachi ini dekat sama Muro dan 11-12 sama Muro. Penduduk ya pas-pasan, penduduk entah kemana. Ya palingan orang-orang yang memang kerja di nelayan, yang tinggal di sini. Terus anak-anak, of course nggak ada ya. Kalau anak-anak nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin. Kecuali mereka itu lagi liburan musim panas, musim dingin, mengunjungi rumah nenek kakek mereka gitu. Tapi kalau soal mobil itu nggak pernah ya. Pasti kebanyakan mereka itu pakai mobil mewah. Tuh mobil-mobil tuh bagus-bagus ya. Cuman ya itu penduduknya. Tapi kalau saya disuruh milih tinggal ya seperti yang saya bilang tadi, enggak lah, enggak dulu deh. Ini tuh wisata masa tua. Iya, wisata masa tua. Dan ini ya teman-teman ya, ini tuh halte bus. Tapi jam busnya itu nggak banyak gitu. Nih, jam busnya datang itu nggak banyak tuh. Jam busnya itu dikit tuh. Dan ini nama daerahnya tuh Otachi ya. Kita lanjut sebentar. Tapi jujur ya teman-temannya, setelah kerja di sini tuh ya, setelah kerja saya tuh menyesuaikan itu sekitaran 6 bulan baru bisa menyesuaikan. Serius, selama itu teman-teman saya bisa menyesuaikan. Setelah 6 bulan berakhir, 1 tahun
1 tahun awal itu udah mulai terbiasa dengan kerjaan gitu. Bagus banget. Bagus banget bangunannya. Wah, cantiknya. Nah, lanjut ya. Saya 1 tahun awal itu udah mulai terbiasa sama pekerjaan. Sebelumnya itu bener-bener kayak merasa kesulitan dan merasa terbebani. Cuman setelah 1 tahun selesai, itu kayak enjoy gitu kerjaannya. Bahkan ya teman-teman ya, saya saking enjoynya itu kerja di perusahaan budidaya kerang, saking terbiasanya, saya pengen sih sebenarnya tuh nambah di sini. Cuman saya berpikir 2 kali, kalau saya itu tetap nambah di sini, otomatis saya bakalan tetap tinggal di desa yang sangat-sangat terpencil ini gitu. Sedangkan saya tuh pengennya itu di pinggir-pinggiran kota gitu. Jangan dibuang di desa kayak gini gitu. Ya pertama biar konten apa segala macam itu berkembang, biar nggak stuck di pedesaan, terus effort buat keluar itu bakalan lebih gede lagi. Oke ya, kalau di depan itu mungkin besok saya lanjutin. Saya mundur ke belakang dulu, mau masuk ke desanya. Gitu teman-teman. Wah, bagus banget. Ini mobil nggak pernah diurus apa? Sampai lumutan, serius. Sampai lumutan. Sampai lumutan mobil nggak diurus. Aduh. Itu teman kerja. Itu teman kerja. Aduh. Ini kayak rumah-rumah ini ya, rumah-rumah samurai ini ya. Yang kayak gini tuh kayak rumah-rumah samurai zaman dulu. Rumah zaman bahula ini. Tapi keren banget. Oke teman-teman ya, coba masuk di pemukiman. Siapa tuh ada kehidupan. Oke, lanjut ya cerita yang tadi. Setelah saya udah masuk 1 tahun, itu kerjaan udah mulai gampang. Terus saya kayak disuruh kan sama bos, mau nambah atau gimana. Bos nyampein ini ke pihak penanggung jawab saya kan, Kumi Ai saya namanya. Coba tanya sama Faisal itu, kata bos kan, mau lanjut atau gimana. Karena aku tuh malu ya teman-teman ya, malu. Belum aku putusin, padahal keputusan di dalam hati itu udah kuat mau lepas dari sini. Cuman masih malu sama bos. Saya bilang belum saya putusin mau gimana gitu. Karena gimana, pertama jujur teman-teman ya, budidaya kerang itu emang berat. Cuman makin kesini kok makin enak gitu kerjaannya. Makin kesini makin enjoy aja kerjaannya gitu. Makanya saya nikmatin. Dalam pekerjaan juga teman-teman ya, dalam pekerjaan juga seberat-berat apapun pekerjaan itu, pasti ada salah satu titik yang bikin kita senang di kerjaan tersebut gitu. Jadi itu yang disyukuri, itu yang dinikmati gitu. Kalau kita cuma memikirkan beratnya doang, wah kerjaan ini berat, maka apa ya, nggak sadar ya, kita bakalan terus ngeluh, nggak ada hentinya gitu. Ya, jalani aja lah apapun pekerjaan teman-teman sekarang. Dan lihat teman-teman, ini tuh desa surganya para introvert.
Surganya para introvert. Oke, tumben banget lihat ini, lihat rumah modern. Tuh, ini rumah modern ya. Punya orang kaya kayaknya tuh. Itu apa ya? Itu sekolah dah. Hah? Bangunan itu sekolah ya? Coba kita telusuri bentar. Masa sih sekolah itu? Wah, kalau sekolah di sini, ada sekolah di sini pasti tutup, 100% tutup. Ya aku pasien tuh pasti udah tutup karena nggak ada bocil-bocil. Itu di depan teman-teman, kayaknya itu sekolah deh. Saya mau nyari jalan buat ke sana. Ini itu pasti sekolah, entah itu SD, SMP. Kayaknya ini deh tempat masuknya. Soalnya ada logo ini, kayak anak-anak gitu. Coba kita masuk. Wah, ini udah benar-benar masuk banget nih di daerah orang. Tetap hati-hati juga ya, jangan sampai kita dicurigai. Keliling bentar ya, saya masih penasaran nih. Mau keliling bentar. Ini di bagian belakang nih teman-teman. Ini apa ini? Kantin tah? Kantin bukanlah. Ini tuh bagian belakang ini. Tuh. Oh, ini tuh tangga. Wah, bahkan ya di sana itu masih ada foto-foto angkatan tuh. Angkatan tahun berapa tuh masih ada tuh. Kelihatan nggak? Teman-teman? Di dalam itu foto-foto siswanya juga masih ada. Bahkan dijadiin tempat parkir juga sama penduduk desa. Tuh kan ini sekolah. Wah, kasihan ya. Kasihan serius. Pasti dulu itu anak-anak riang gembira di sini. Cuman sekarang malah ditutup. Tuh. Sumpret, bahkan di dalam piala-piala masih ada teman-teman. Jelas nggak? Tuh. Bahkan di dalam piala-piala masih ada. Ini sekolah dari tahun kapan? Nutupnya juga nggak tahu ini teman-teman. Mesin-mesin AC juga masih ada. Di depan ya kayak gini kondisinya. Tuh. Ini palingan gedung olahraga ini. Ini di depan gedung olahraga. Ini kelasnya berapa lantai ya? 3 lantai. 3 lantai kawan-kawan. Ruangan ini pasti ruang olahraga, tuh kan? Ini ruang olahraga kan? Bukan ruang olahraga sih, aula ini, aula. Aula ini. Wah, kita jangan sampai terlalu ke dalam, bahaya. Ini yang benar-benar bikin miris di Jepang, kawan-kawan. Apa ya, anak kecil udah nggak ada, terus sekolah terbengkalai. Miris. Bahkan lapangan-lapangan juga dibuat jadi ini, jadi apa? Jadi parkiran. Tuh di belakang tuh. Ini juga nggak bisa mungkin masuk. Kalaupun masuk juga kayaknya nggak boleh. Benar sekolah udah mati total. Kasihan. Oh, ini gerbang utamanya teman-teman ya. Ini tuh gerbang utamanya. Dan biasanya ya di sekolah di Jepang itu pasti ada kayak pohon kayak gini. Ini pohon apa ya? Teman-teman bisa komentar nih. Ada yang tahu nggak ini pohon apa? Wah, bagus ya pohonnya, tapi takut kalau naik ntar ada ular.
Di depan sana juga ada kucing lagi, ada kuburan lagi. Tuh. Coba bayangin teman-teman, bayangin ya. Banyak mungkin ya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu di sini tuh anak-anak lagi main. Lagi pada main, riang gembira gitu. Tapi sekarang kondisi yang menyebabkannya tuh harus tutup. Ya kondisi nggak ada anak-anak lagi. Aku bayangin tuh kayak sedih gitu. Sedih banget. Kenapa bilang seperti itu? Bayangin itu kayak, wah anak-anak di sini nih kejar-kejaran gitu. Di dalam halusinasi saya, di dalam pikiran saya tuh mereka lagi saling kejar-kejar gitu. Saya juga nggak tahu ini SD, SMP, tapi bukan SMA sih seharusnya. Nggak ada ini, nggak ada apa? Nggak ada logonya. Tuh. Di depan juga udah dijadiin parkir. Korewagako. Coba lihat. Ini apa bacaannya ya? Saya nggak bisa kanji nih. Tuh. Ini bagus sih. Oh ini juga ada nih. Nanti teman-teman yang bisa baca kanji tolong lah. Minta tolong ya. Oke. Sepi penduduk. Ya kita akui sih Jepang itu emang negara maju ya. Negara maju. Tapi ya minim masyarakat, minim penduduk gitu. Ini bagian belakang aula ya teman-teman. Itu jaring-jaring orang ini lagi, orang nelayan. Wah, 10 tahun yang lalu kayaknya di sini tuh rame banget sih desa ini. Serius, sampai-sampai sekolahnya aja tingkat 3 ini. Kayaknya rame banget sih dulu. Nggak mungkin sih sepi. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau sekolah ini sepi dulu. Benar-benar terbengkalai, nggak ada siapapun. Wah, kenapa sih Jepang kayak gini? Kenapa sih? Kenapa sih mereka itu nggak mau bikin anak banyak? Kenapa banyak orang yang nggak mau nikah? Kenapa? Miris lihat yang kayak gini-gini tuh. Ya Allah, sumpah pengen nangis lihatnya. Pengen nangis lihatnya. Kenapa sih harus ada sekolah yang ditutup? Aduh. Makanya teman-teman, buat teman-teman orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang, yang nikah sama orang Indonesia yang tinggal di Jepang, buatlah keturunan banyak-banyak. Mari kita ramaikan dunia perjepangan ini dengan keturunan-keturunan kita. Kita ramaikan, jangan sampai punah. Jangan sampai punah teman-teman. Aduh. Nah, sedih lihatnya, sedih. Sedih pol. Ya itu bukti teman-teman. Bukti kalau di Jepang itu ya kayak gitu. Baru aja ngomong sekolah kosong, ini ada rumah kosong di depannya. Aduh tuh, rumah kosong, tempat parkiran. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yuk buat teman-teman yang mau hidup lama di Jepang, saya juga insya Allah mau hidup lama di Jepang. Saya bakalan membuat keturunan yang banyak. Kalau keturunan udah banyak, saya bakal masukin ke sekolah sini. Bakal masukin sekolah. Mari kita ramaikan. Ramaikan, jangan kasih kendor pokoknya. Siwa, sumimasen. Achi wa gakko desu ka? 学校はこっちですけど。あ、そうですね。でももう廃校になってますけど。あ、そうです。いつから？もうずいぶん前にね。10年前ある？
10年前もう10年は経つよね。あもうずいぶん前に廃校になって、あ、生徒がないね。生徒は倉橋のあ、そうか。桂ヶ浜に。そうか。かわいそう。じゃあnih, saya simas. Tuh kan nanya 10 tahun ada katanya tuh. Udah saya bilang. Kira-kira 10 tahun lebih katanya barusan kan. Ngeri sih. 10 tahun yang lalu. Itu SD ternyata teman-teman. Tadi nenek-neneknya bilang itu SD. Wah. Nyari ini dulu. Nyari warung. Saya masih ingat di sini tuh ada warung ya teman-teman ya. Tapi masih buka atau gimana saya juga kurang tahu. Mudah-mudahan sih masih buka, mau beli minuman. Wah. Apakah masih buka? Atau udah kelewatan? Belum. Tumben banget lihat kucing barusan. Kucing. Hei. Udah lewat ya? Wah, udah tutup teman-teman. Sialan. Wah, senjanya cantik sekali. Cantik sekali teman-teman. Di sini tuh spot mancing enak banget di sini tuh. Karena ikannya juga gede-gede juga ikannya. Jarang dipancing sih. Jadi ikan itu kayak banyak banget. Tuh, ini kapal-kapal nelayan tuh di belakang tuh. Kapal-kapal nelayan di sini kan mayoritas orang yang kerja juga sebagai nelayan, kalau nggak petani. Wah, ada sepasang kekasih yang mancing ya, seru banget. Wow. Ini tembusannya mana sih? Wah, jadi kita benar-benar kayak explore ke sana ke sini. Tapi pengen beli air minum kawan-kawan. Capek dari tadi tuh ngoceh terus ngoceh. Nah, ini tuh Jinja ya. Yang di depan tuh Jinja, tapi udah gelap sih kalau mau di-review. Nah, ini tempat yang tadi. Ngari Jidohang lagi. Terpaksa soalnya, kalau nggak gitu ya haus. Nah, ini dia. Jidohang Baiki. Oke, kita beli yang ini. Harganya 150 yen. 150 yen itu 150 yen sama dengan 15 ribuan. Bismillah. Wah, segar banget. Itu bis udah nggak beroperasi lagi. Tapi umpama ya teman-teman ya, kalau umpama nih saya bikin bisnis kayak bikin Jidohang Baiki, mesin penjual otomatis kayak jual minuman, kopi apa segala macam, ale-ale, itu aman nggak? Itu laku nggak menurut teman-teman? Bakalan nggak dibobol nggak? Soalnya di sini kan uang pasti banyak. Nanti takutnya dibobol lagi. Kalau saya nggak cepet-cepet pulang, takutnya ntar gerombolan celeng itu nyamperin gitu. Jadi saya bakalan lewatin gunung yang di atas ini. Ya udah, harus hati-hati.
Takutnya ya itu babi hutan itu masih banyak di sini. Miris kan tempat tinggal saya, miris banget kan? Miris lah, masa enggak? Capek tapi. Ini tuh nanjak kawan-kawan. Ya Allah. Nih tempat yang paling mistis tuh di sini nih. Ntar ya. Tempat yang paling mistis tuh di sini nih. Tuh, di terowongan itu. Mistis banget kan? Tiba-tiba umpama nih saudaraku. Saudaraku tiba-tiba bilang cilupa gitu. Ya. Tapi sejauh ini belum ada nemu-nemu hal-hal yang mistis-mistis gitu. Belum ada. Mainnya dari jam 4 tadi ya keluar. Sekarang udah jam 6:30 kalau nggak salah ini. Wah, lumayan menguras tenaga. Mungkin sampai di sini dulu. Saya juga harus masak ini ya. Meskipun besok libur itu ya masak, kepentingan perut juga nomor 1 ya teman-teman ya. Ya terima kasih ya buat teman-teman udah nonton video ini. Tetap dukung channel ini, mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman. Saya juga senang kayak ngajak teman-teman jalan-jalan meskipun lewat virtual itu seru banget. Ya berbagi pengalaman ya, meskipun pengalaman juga nggak seberapa. Tapi ya carilah pengalaman itu sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman itu adalah hal yang berharga yang mungkin nggak bisa semua orang dapetin. Makanya dengan mendapatkannya kita itu harus mencarinya sendiri. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Faisal melaporkan dari Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.